satunya turunan implisit itu juga masuk gitu. Nah, sedangkan turunan implisit itu jatuhnya di pertemuan kemarin yang hari Minggu, pertemuan 10 gitu. Jadi saya mau menjelaskan dulu ke kalian terkait tentang turunan implisit ya, karena salah satu soal yang akan kalian kerjakan itu adalah terkait tentang turunan implisit. Saya khawatir kalau kalian nggak bisa mengerjakan kan sayang, karena ada nilainya gitu ya. Jadi saya akan share dulu turunan fungsi implisit dulu ya. Oke, sudah terlihatkah di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke teman-teman semuanya, saya berharap kalian bisa mengikuti perkuliahan kalkulus diferensial pada hari ini. Dan hari ini kita ada 2 materi ya, pertemuan ke-10 sama pertemuan ke-11. Insya Allah pertemuan 11 tidak terlalu banyak gitu ya, tapi nanti dan nggak terlalu sulit juga yang pertemuan 11 ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan ke kalian terkait tentang turunan fungsi implisit gitu ya. Nah, sebelumnya di minggu lalu itu sebentar ya, ada pertemuan yang ke-9 ya. Yang ke-9 itu ada turunan derivatif gitu ya, turunan fungsi, lalu kalian di situ belajar bagaimana cara mengoperasikan diferensial gitu ya, bahwa kalau kalkulus diferensial itu pangkatnya pasti berkurang 1 gitu ya. Nah, beda dengan kalkulus integral. Nanti kalian akan semester 4 itu akan belajar terkait tentang kalkulus integral. Nah, kalau konsepnya kalkulus integral itu pangkatnya bertambah gitu ya. Cuma kalau kalkulus diferensial pangkatnya berkurang. Lalu di minggu lalu juga kalian belajar terkait tentang turunan fungsi berantai, gitu ya. Ada Y, ada U, ada V, gitu ya. Ada Y, DY per DU, ada U, DU per DV, ada V, DV per DX, gitu ya. Nah, kalian juga udah Ibu ingatkan ke kalian dan Ibu sudah jelaskan ke kalian bahwa yang cari dulu gitu ya, yang ada hubungannya dengan X gitu ya. Berarti V-nya yang mana gitu ya. Nah, berarti V-nya itu adalah yang ada X-nya gitu ya. Jadi ada V, ada X, maka dV per dx gitu ya. Nah, lalu selanjutnya terus cari yang ada V-nya. Nah, V-nya itu adalah yang tadi gabungan dari si X tadi gitu ya. Maka itu adalah U-nya gitu ya. Ada U, ada V, maka DU per DV gitu ya. Nah, kalau yang terakhir adalah kita mencari Y-nya gitu. Nah, berarti kalau Y-nya hubungannya dengan DU gitu, ada U gitu ya. U-nya yang mana? Nah, U-nya itu adalah yang tadi DV-nya gitu ya, yang ada V-nya. Nah, berarti digabung, ada Y, ada U, maka DY per DU gitu ya. Nah, rumus dari turunan fungsi berantai ini Ibu review dulu ya, review kembali pertemuan 9. Rumus dari turunan fungsi berantai itu adalah dy per dx sama dengan dy per du sama dikali du per dv dikali dv per dx gitu ya. Jadi kalian harus mencari turunan-turunan tersebut gitu baru bisa kalian mendapatkan dy per dx-nya. Itu namanya turunan fungsi berantai. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga ya semuanya. Nah, lalu ada turunan fungsi penurunan dengan bantuan logaritma gitu ya. Nah, kalau menggunakan logaritma kan ada 2 cara gitu ya. Ada yang menggunakan metode eksponensial, ada yang menggunakan logaritma. Baik menggunakan metode eksponensial maupun menggunakan turunan logaritma pasti hasilnya sama, nggak mungkin beda, gitu ya. Jadi hari ini saya akan, taruh ya, taruh. Saya akan menjelaskan ke kalian tentang turunan berikutnya, gitu ya. Taruh kok ini lagi sih. Ya, saya akan menjelaskan ke kalian terkait selain ada turunan fungsi berantai, ada beberapa turunan lagi, gitu ya. Yang diantaranya adalah
ada turunan fungsi implisit. Dan ini saya perlu menjelaskan ke kalian kenapa? Karena ini masuk di salah satu soal ujian yang akan kalian kerjakan nanti pada saat tanggal 12 November itu ya. Nah, turunan fungsi implisit, selain fungsi implisit ada lagi nanti turunan parameter, lalu ada lagi terakhir di turunan tingkat tinggi, ya, turunan tingkat tinggi. Nah, masing-masing punya ciri ya, masing-masing punya ciri. Kalau kemarin kalian belajar tentang kalkulus diferensial terkait turunan fungsi berantai, itu ada beberapa gitu ya, ada dy per du, ada du per dv, ada dv per dx gitu ya. Jadi berantai. Nah, kalau fungsi implisit, tolong diperhatikan ya, perbedaannya fungsi implisit itu dia seperti ini. Turunan fungsi implisit, aturan fx sama dengan y dapat ditampilkan dalam bentuk fx, y sama dengan 0. Di mana fx, y sama dengan y dikurang fx. Ya. Bentuk fungsi fx sama dengan y dinamakan fungsi eksplisit. Eksplisit, bukan implisit ya, eksplisit. Di mana fungsi yang variabel terikat y dapat dibuat dalam ruas terpisah dari variabel bebas x. Jadi, kalau kalian lihat contoh ini, y sama dengan e pangkat 2x ditambah 3x. Ya. Lalu yang kedua, y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Ya. Sedangkan fungsi dengan bentuk fx, y sama dengan 0 disebut fungsi implisit, di mana fungsi yang variabel terikat y bercampur dalam satu ruas dengan variabel bebas x. Nah, kalau kalian lihat contohnya, y kuadrat plus x kuadrat min 9 sama dengan 0. Lalu ada yang keduanya, y kuadrat plus e pangkat xy dikurang 3x sama dengan 0. Kalian perhatikan ya, maksud dari kalimat yang tadi di atas, itu kalau kalian lihat, y-nya itu terpisah. Jadi ada ruas kiri, ada ruas kanan. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan fungsi eksplisit itu adalah di mana fungsi yang variabel terikat y-nya itu dapat dibuat dalam ruas terpisah dengan variabel x. Jadi kalau kalian perhatikan contoh 2 ini, si y-nya itu nggak gabung dengan variabel x. Ya, jadi dia pindah ruas sendiri. Gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan fungsi eksplisit. Tapi kalau yang bawah, ya, antara X sama Y itu digabung dalam satu ruas. Nah, ini yang dinamakan dengan variabel bebas atau yang sering disebut dengan fungsi implisit. Gitu ya. Jadi, kalian sudah paham nih, kalau misalnya dimunculkan sebuah soal, gitu ya, pasti ciri dari fungsi implisit itu variabel y sama x-nya itu pasti nyatu dalam satu ruas. Gitu. Itu ciri dari fungsi implisit. Gitu ya. Nah, kalian perhatikan lagi, sampai sini paham nggak? Paham tidak? Sampai sini. Bisa membedakan antara fungsi eksplisit sama fungsi implisit. Teman-teman? Nggak Belum, ada Bu. suaranya. Paham ya? Belum paham? Belum Belum, Bu. paham? Belum. Saya sih belum, Nih Bu. ya. Nih perhatikan nih perhatikan ya. Ibu, tolong Ibu agak dibesarkan ya. Dinamakan ya, aturan fx sama dengan y dapat ditampilkan dalam bentuk fx, y sama dengan 0, di mana fx, y sama dengan y dikurang fx. Bentuk fungsi fx sama dengan y dinamakan fungsi eksplisit, di mana fungsi yang variabel terikatnya, si y-nya, y itu kan variabel terikat, dapat dibuat dalam ruas terpisah dari variabel bebasnya. Ibu stop share ya. Kalau kalian belum paham, nanti yang mudah aja kalian malah nggak bisa mengerjakan, kan bahaya gitu. Ya. Oke, di sini ada apa word ya, ada word. Nah, yang dimaksud dengan fungsi eksplisit itu ruas
si variabel Y-nya itu terpisah. Contoh, Y sama dengan X kuadrat, nah, ditambah 7X. Kalian lihat, ada ruas kiri, ada ruas kanan kan? Benar nggak? Ini ruas kiri, yang posisi Y-nya. Yang X-nya ruas kanan. Ini yang dimaksud dengan fungsi eksplisit. Paham? Nah, yang dimaksud dengan fungsi implisit, kalian gabung. Y, kalau pindah ruas kan berarti min ya? Min X kuadrat min 7X sama dengan 0. Ini adalah fungsi implisit. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan fungsi eksplisit itu si variabel Y-nya itu pindah, dia sendiri ruasnya gitu, nggak bisa digabung gitu. Nah, tapi kalau fungsi eksplisit gitu ya, dia digabung antara variabel X dengan variabel Y gitu. Sampai sini paham ya? Oke, saya stop share. Saya ke yang tadi lagi ya. Oke, lanjut ya. Nah, ada dua bentuk fungsi implisit. Ada dua bentuk ya. Ada dua bentuk, mohon diperhatikan. Yang pertama, fungsi implisit yang dapat kalian ubah ke dalam bentuk eksplisit. Gitu. Jadi ada fungsi implisit yang dapat diubah ke dalam fungsi eksplisit. Gitu ya. Nah, contohnya gitu ya. X kuadrat plus Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini bisa kalian, ini kan fungsi implisit ya. Variabel X sama variabel Y-nya gabung. Gitu ya. Nah, ini bisa kalian arahkan ke fungsi eksplisit. Caranya, si Y-nya aja dipindah ruaskan sendiri. Jadinya Y kuadrat sama dengan min X kuadrat plus 9. Karena X kuadrat saya sama 9-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Gitu ya. Nah, jadi tinggal Y-nya saja yang ada di ruas kiri. Nah, maka Y sama dengan akar gitu ya. Nah, kalau yang X-nya nggak usah pakai akar lagi, cukup X saja gitu ya. X yang 9-nya pakai akar karena kan kuadrat. Ya. Ini adalah fungsi implisit yang dapat diubah ke dalam fungsi eksplisit. Lalu ada lagi fungsi implisit yang nggak dapat dieksplisitkan. Ya. Jadi dia nggak bakalan bisa kalian rubah. Kalau kalian lihat kan ini fungsi implisit ya. Variabel X sama variabel Y-nya gabung jadi satu ruas. Gitu ya. Nah, tapi dia nggak bisa dieksplisitkan. Gitu. Nggak bisa dijadikan, oh Y-nya pindah ruas nih sendiri gitu ya. Lalu X-nya terpisah gitu ya. Nggak bisa. Kenapa? Karena ada si variabel Y-nya ini gabung nih sama si X nih. Ya, ada satu variabel Y yang gabung sama X. Jadi makanya dia nggak bisa dieksplisitkan. Nah, bedanya dengan yang atas, tidak ada variabel X dan Y yang gabung. Benar nggak? Kalau kalian lihat yang contoh pertama, ada nggak variabel X sama Y gabung jadi satu? Perkalian bentuknya. Nggak ada. Ya. Nah, makanya dia bisa dieksplisitkan. Ya, dia hanya sendiri nih, si Y ini hanya berdiri sendiri. Makanya bisa dieksplisitkan. Tapi kalau yang nomor 2, dia nggak bisa. Dia sama-sama implisit nih. Dua-duanya yang contoh pertama sama contoh kedua sama-sama implisit. Tapi yang nomor 2 nggak bisa dieksplisitkan. Kenapa? Karena ada variabel X sama Y ini yang bergabung. Nih.
dia bergabung. Maka nggak bisa. Kecuali kalau cuma X kuadrat min 9Y kuadrat sama dengan 3. Nah, baru itu bisa dieksplisitkan. Ya, tapi kalau ini nggak bisa karena ada variabel Y-nya yang bergabung sama X. Bisa dipahami atau tidak? Bisa, Bu. Oke, lanjut ya. Untuk menentukan turunan dari fungsi implisit, ini kita dapat lakukan dengan dua cara. Ada dua cara. Terserah kalian, kalian lebih nyamannya mau menggunakan cara yang mana. Mau cara yang tak langsung atau menggunakan cara yang langsung. Ya. Nah, bedanya kalau cara tak langsung, prinsip pengerjaannya yaitu dengan mengubah bentuk implisit ke dalam bentuk eksplisit terlebih dahulu. Itu kalau menggunakan cara tak langsung. Ya, kalau menggunakan cara tak langsung, berarti kalian rubah dulu bentuk dari implisit ke dalam bentuk eksplisit. Kalau bentuk implisit kan variabel X sama Y-nya gabung dalam satu ruas. Nah, kalau eksplisit variabel Y-nya terpisah dengan variabel Y-nya, X-nya. Ya. Nah, kalau cara langsung dengan menggunakan cara langsung, prinsipnya sama seperti menurunkan dengan menggunakan cara tak langsung. Hanya saja setiap menurunkan variabel terikat Y harus dikalikan dengan DY per DX atau Y aksen. Ini pernah saya ajarkan kalian waktu di pertemuan kemarin secara offline. Ya, dari ini yang kemarin saya ajarkan, setiap kalian menurunkan Y, jangan lupa sertakan DY per DX atau Y aksen. Masih ingat nggak? Karena saya masih ingat nih, Kak, saya nulis di papan tulis soalnya. Ya. Setiap kalian menurunkan Y, jangan lupa DY per DX. Hanya berlaku untuk Y saja. Tapi kalau kalian menurunkan X, tidak perlu menyertakan DY per DX. Karena di sini persyaratannya hanya menurunkan variabel terikat atau yang namanya Y. Gitu ya. Nah, ini ada contoh. Kalian perhatikan. Nah, ini menggunakan cara tak langsung. Ya, menggunakan cara tak langsung, nah ini menggunakan cara langsung. Hasilnya harus sama, nggak mungkin nggak sama. Ya, nah sekarang kalian lihat kita menggunakan cara langsung. Ya. Soalnya adalah tentukan turunan dari X kuadrat plus Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini Y-nya tidak ada yang bergabung dengan X. Ya. Maka kalau tadi kata di PPT yang slide yang tadi sebelumnya itu dikatakan kalau menggunakan cara langsung, maka kalian harus mengarahkan dari implisit ke eksplisit dulu. Gitu ya. Nah, kalian lihat di sini. Ini kan X kuadrat plus Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Ya. Sekarang kita taruh si X Y kuadrat ini posisinya di sebelah kiri. Ya. Otomatis yang di sebelah kanan pasti akan pindah ruas dong. Ya. Nah, berarti yang tadinya positif pindah ruas jadi apa? Negatif. Oke, negatif. Yang negatif pindah ruas jadi apa? Positif. 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 Oke, sekarang kalau kalian lihat, ini kan Y kuadrat. Kebetulan nih ya. Ini kan Y kuadrat plus X kuadrat min 9. Oh, ini dia posisinya Y kuadrat karena sama-sama dia bernilai positif, dia naruh Y kuadratnya di depan, X kuadratnya di belakang. Nah, ini. Y kuadrat plus Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Y sama dengan, nah ini kan tadinya kuadrat. Sekarang Y-nya nggak kuadrat. Kalau Y-nya nggak kuadrat, maka yang pindah ruas tadi harus pakai akar. Harus pakai akar. Jadi akar gitu ya. 9, karena kan tadi buku ini nih positif, tadinya kan negatif karena kan pindah ruas. Karena kita mau mencari nilai Y. Gitu ya. Jadi 9 positif, X-nya jadi negatif ya, min X kuadrat. Jadinya akar 9 min X kuadrat. Sama dengan kalau akar diarahkan ke pangkat, itu kan jadinya pangkat setengah ya, akar itu. Ya. Jadi dirubah nih 9 min X kuadrat pangkat setengah. Ya. Nah, kalian masih ingatkah cara konsep turunannya? Gitu ya. Nih, X-nya turun. Ya, ini setengahnya turun. Ini setengah ini
turun ke depan, lalu 9 min X kuadratnya tetap stay, lalu setengahnya berkurang 1. Ingat ya konsep turunan? Ingat gak konsep turunan? Ya, X pangkat N sama dengan N-nya pindah ke depan, X-nya tetap, lalu N-nya N-1. Setengahnya pindah ke depan, ya 9 min X kuadratnya tetap, lalu setengah dikurang 1. Hasilnya kan adalah min setengah. Ya, dikali, loh kok dikali lagi Bu? Kenapa? Karena di sini masih ada variabel yang belum diturunkan. Yaitu min X kuadrat belum diturunkan nih. Ya, si X kuadratnya. Ya, jadinya posisinya adalah turunan dari min X kuadrat apa? Min X kuadrat turunannya apa? 2X. 2X. Min X kuadrat turunannya. Gini aja deh. Min 2X, Bu. Ya, min 2X. Nah, gini ya, gini. Saya khawatir. Nah, gini ya. Kan tadi katanya kita mau menurunkan dia secara tidak langsung gitu ya. Nah, ini kan soalnya ya. Benar nggak yang di layar? Betul, Bu. Betul? Sekarang kita mau menggunakan cara tak langsung. Nah, tadi katanya penjelasannya kalau cara tak langsung itu adalah kita harus merubah dia dari implisit ke eksplisit. Ini kan udah implisit nih, ya, karena udah digabung semua dalam satu ruas. Sekarang kita eksplisitkan. Nah, sekarang Ibu rubah nih Y kuadratnya posisinya adanya di depan. Berarti Y kuadrat, gitu ya, ditambah X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, sekarang Y kuadrat. Nah, mohon diperhatikan ya semua. Kalau pindah ruas berarti yang tadinya positif jadi negatif kan? Min X kuadrat gitu ya. Plus 9. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Y kuadrat ya. Karena dia minnya adanya di depan, saya pindah yang di depan itu harus yang bernilai positif. Berarti saya taruh 9 min X kuadrat. Paham? Paham, Bu. Oke. Maka Y sama dengan akar. Gitu ya. Ini 9 min X kuadrat. Nah, ini saya draw ya. Nah, ini saya giniin. Oke, sampai sini kalian paham? Paham, Bu. Paham. Nah, Paham. posisinya sekarang kita pengen kalau akar itu kan kalau kita rubah ke pangkat, dia pangkatnya jadi setengah. Gitu ya. Jadi Y sama dengan saya rubah dia menjadi pangkat min X kuadrat ini pangkat setengah. Sampai sini paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham. Oke, nah sekarang kita mau menurunkan nih ya. Mau menurunkan konsep turunannya. Y aksen, nah Y aksen gini. Atau bisa juga sama dengan DY per DX gitu ya. Nah, turunannya. Kan konsepnya adalah turunannya apa? X pangkat N. X-nya berarti 9 min X kuadrat. Ya, berarti setengahnya di depan, lalu 9 min X kuadratnya. Nah, tetap, lalu setengah dikurang 1. Pangkat ya. Setengah dikurang 1.
Nah, lalu dikali, masih ada yang kurang nih. Min X kuadrat turunannya menjadi apa? Min. Min 2X. Min 2X. Nah, gitu ya. Nah, sekarang posisinya saya tulisnya Y aksen aja ya, atau boleh deh DY per DX sama dengan ya, ini ya. Nah, setengah berapa tuh? Nah, setengah ini posisinya kalau saya turunkan ke bawah jadi kurang berapa tuh? 9, setengah dikurang 1 berapa? Min setengah. Iya, min setengah. Pangkat min setengah. Gitu ya. Nah, dikali min 2X. Gitu ya. Maka DY per DX sama dengan ya, yang ini nih, yang ini saya turunin ke bawah. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya setengah dikali min 2X hasilnya berapa? Setengah dikali min 2X itu berapa? Min 1 Min X. bukan Bu? Min Min- berapa? Min Min X. 1. Min Min X. X. Ya, min X. Karena kan sini ada X-nya. Ya, ini 2 ini ya, min 2X. Yang min 2 dicoret sama 2. Gitu ya, ini saya draw. Saya pakai warna merah. Gitu Oh, ya. yang setengah itu nggak ada variabelnya ya, Bu? Yang Bisa, mana? Yang ini? ya, tetap bisa di Nggak ada. itu, tetap bisa di Bisa apa? dong. Ini kan Hilangkan. gini. Gini ya, gini. Saya rubah dulu. Ini posisinya kan dia aslinya kan begini. Nih, ini kan setengah. Masih ingat gak sih konsep yang turunan? Konsep turunan X pangkat N. X pangkat N. Masih ingat gak kalian konsep turunan? Kan turunannya gini. Hasilnya N dikali X. X-nya pangkat berapa? N min 1. Nah, begini. Nah, sekarang kalian dapat soal ini nih. Nih, dapat soal ini nih. Sekarang saya tanya. X-nya yang mana? Kalau kalian lihat soal ini. X-nya yang tanda kurung. 9 min X Iya, kuadrat 9 min pangkat X setengah. kuadrat. Ini yang X-nya. Lalu yang N-nya yang mana? Setengah, Bu. Setengah. Sekarang kalau kalian bilang ini adalah X, lalu yang kalian bilang yang atas ini adalah N, kalau diarahkan ke sini berarti hasilnya berapa? Ayo, coba. Kalau kalian lihat yang ini, arahkan kayak gini. Hasilnya di berapa? Setengah. Heeh. Dan min X Setengah. Kuadrat min 9 min X kuadrat. min setengah. 9. Heeh. Setengah min 1. Gitu kan ya? Yang ini bukan? Nih, yang ini bukan? Iya, Iya, min. Nah, hanya saja, kok ini ada min 2X. Kenapa? Karena di sini masih ada variabel. Gitu. Kalau di sini cuma ini nggak ada nih ya. Nih yang ini nggak ada. Cuma 9 pangkat setengah min 1. Udah. Kalian nggak perlu lagi pakai yang ini. Gitu. Ya. Jadi ini harus diturunkan lagi. Tapi yang ada variabelnya aja. Kalau yang 9 ada variabelnya. Ya, jadi min X kuadrat turunannya adalah min 2X. Nah, yang ini kan sama aja gini, Neng. Setengah dikali 9 min X kuadrat pangkat min setengah dikali min 2X. Jadi ini bisa dicoret. Yang ini nih, yang 2 ini sama 2 ini bisa dicoret. Hasilnya jadi berapa? 9 min. Min apa? Min? Min Tersisa X. tinggal min X kan?
Nah, min X. Yang ini kan pangkatnya min setengah. Min ya, min. Saya mau positif hasilnya. Maka biar positif dia harus diturunkan ke bawah. Dia jadinya gini. Dalam kurung 9 min X kuadrat. Ya, X kuadrat pangkat berapa? Setengah. Kalian lihat tuh di situ. Ini saya draw, tapi warna hitam lagi. Nah, ini jadinya begini. Nah, gitu nih. Ya. Min X per 9 min X kuadrat pangkat setengah. Tadinya kan pangkat setengahnya kan negatif kan? Pindah ke bawah jadi apa? Iya. Positif. Ini saya pindah ke sini deh. Konsep turunan gitu ya. Nah, ini saya kasih warna merah. Nah, ini kan udah min X per dalam kurung 9 min X kuadrat pangkat setengah. Nah, saya stop share. Kita udah sampai mana tadi? Yang tadi soal. Nah, ini. Nih, tadi kita udah sampai mana? Yang cara tak langsung, Bu. Cara tak langsung. Ya, ini dicoret. Nih kan gini, ini coret gitu kan ya. Nah, ini kan min X per akar 9 min X kuadrat. Gitu ya. Nah, ini hilang nggak? Nih, kok tiba-tiba jadi min X per Y? Ayo. Ini cara tak langsung nih. Min X per akar 9 min X kuadrat. Ayo. Ayo. Ayo dari mana? Bingung ya? Kalian bingung ya? Bingung nggak? Nih, Iya. bingung. Mungkin itu Bingung. nilai Y-nya, Bu. Yang Iya benar, itu nilainya ya. Jadi kalau saya teruskan lagi ya, DY ini masih ini nih masih, nah DY per DX, iya itu nilai Y-nya. DY per DX sama dengan, nah ini kan min X gitu ya. Saya tulis lagi ke bawah. Nah, kalau kalau pangkat setengah, itu kan sama aja saya balikin lagi ke atas, dia akar kan? Bener nggak? Dia akar nggak? Nah, 9 min X kuadrat. Nah, ya, kan pangkat setengah nih ya. Kan posisinya udah positif setengah ya. Di jurus lancip itu. Nah, ini masih, ini begini. Nah, ini kan dia jadinya akar. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan maka DY per DX sama dengan min X. Nah, akar 9 min X kuadrat adalah yang mana? Nih, nih, nih. Tuh yang lebih jelasnya deh. Nih, yang sama nggak ini dengan yang ini? sama, Bu. Sama. Berarti kalau saya tulis per berapa tadi? Nah, ini di bawah aja deh. Atau enggak gini. Ini saya teruskan aja deh. Sama dengan min X. Berapa tadi? Y ya? Iya, Bu. Iya. Per Y. Nah,
Sampai sini paham? Paham Paham, tidak? Bu. Ya, jadi min X per Y. Sekarang kita cek, benar nggak sih hasilnya min X per Y gitu ya. Nah, tadi kan sama yang kita lihat. Ya, hasilnya tadi adalah min X per Y. Nah, ini. Ya, nah ini menggunakan cara tak langsung. Nah, kalau menggunakan cara langsung, ini gampang banget kalau menggunakan cara tak langsung. Ya, tadi kita di sini ya. Nah, kalau menggunakan cara tak langsung. Ini tadi apa menggunakan apa? Langsung, Bu. Nah, ini menggunakan cara tak langsung. Gitu ya. Nah, kalau yang sekarang, yang bawah, yang akan kita cari ya, menggunakan cara langsung. Oke, soalnya sama ya. Soalnya adalah ini kan. Ya. Ish. Nah, ini kan soalnya sama. Setiap kalian menurunkan Y, jangan lupa sertakan DY per DX. Sekarang X kuadrat turunannya berapa? 2X. 2X. Ditambah turunan Y kuadrat apa? 2Y. 2Y. Kalian menurunkan Y nggak? Kalian menurunkan Y nggak? Pertama X. Turunan dari X kuadrat berapa? 2X. Nah, sekarang turunan dari Y berapa? Kamu di situ aja ya. 2Y. Y kuadrat, turunan dari Y kuadrat berapa? 2Y. 2Y. Kalian menurunkan Y nggak itu? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, kalau menurunkan Y, maka jangan lupa sertakan DY per DX. DY per DX. Nah ya. Min 9 turunannya jadi apa? 0 kan ya? 0, Bu. Nah, sama dengan 0 ya. Gini, gitu kan ya? Setiap habis kan? Nah, sekarang posisinya kita pindah ruas nih. Nih yang ini, nih yang posisinya yang karena kita mau mencari DY per DX gitu ya. Maka saya taruh 2Y DY per DX sama dengan 2X jadi pindah ruas jadi apa? Min 2X, Bu. Min 2X ya. Maka DY per DX sama dengan min 2X per berapa? 2Y. 2Y. Maka DY per DX hasilnya berapa? Min X per Z. Iya, sama nggak sama yang tadi? Sama, Bu. Sama. Lebih mudah mana? Cara langsung apa cara tak langsung? Cara langsung. Cara langsung. Ya, cukup kalian pahami setiap menurunkan Y, jangan lupa sertakan DY per DX. Ya. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, oke. Saya akan share soal kembali. Oke, nah. Wah, ini itu ya. Nah, tentukan turunan dari Y kuadrat plus E pangkat XY min 3X plus 2XY sama dengan 0. Karena yang namanya contoh pasti kan mudah-mudah ya. Beda kalau dengan soal gitu ya. Nah, karena soal ini tidak bisa dieksplisitkan. Tahu nggak kalian kenapa soal ini nggak bisa dieksplisitkan? Ada XY itu. Karena ada dua Variabel. variabel. Ya betul, ada variabel X sama Y yang gabung ya. Ini dipangkat sama di sini ya. Maka tidak bisa dieksplisitkan. Maka solusinya dengan menggunakan cara langsung.
Jadi nggak bisa kita menggunakan cara tak langsung. Kalau cara tak langsung kan kita harus mengeksplisitkan dia dari implisit ke eksplisit gitu ya. Nah berarti karena dia tidak bisa kita eksplisitkan, maka nggak bisa menggunakan cara tak langsung. Maka kita menggunakan cara langsung, yaitu mengkalikan dengan Y aksen setiap menurunkan variabel Y. Nah, nih ya, Mau coba nanya, kalian lihat. Iya, kenapa nih? Ada yang mau nanya? Arif Kenapa di obrolan Kenapa Arif mau nanya? Mana Arif? Aku tadi saya mau nanya yang tadi, cuman udah lewat. Masih belum kejawab atau sudah? Belum. Yang mana Arif? Yang Yang tadi, coret-coretan? yang tadi DY per DX itu, Bu. Yang ini, yang Yang di coret-coretan? Word tadi. Iya. Yang cara tak langsung apa Nah, cara iya. langsung? Yang ini, Bu. Yang bawah. Iya, kenapa? Yang tadi, yang min 2X per 2Y tadi mana tuh? Yang ini cara langsung. Nah, iya. Ya, cara ini langsung kan berarti. 2Y pindah ruas, Bu. Mm-mm. 2Y pindah ruas itu nggak jadi negatif, Bu. Oh, yang pindah ruas itu X, bukan Y. Nih, Oh, ini X-nya kan aja. kan kita yang bergabung kan kita setiap kalian menurunkan Y, jangan lupa sertakan DY per DX. Ya, setiap kalian menurunkan Y, jangan lupa DY per DX. Gitu kan? Arif lihat, atau kita semuanya lihat bahwa nilai X dengan Y sama-sama positif. Kita kan mau mencari nilai DY per DX. Ya kan? Nah, maka posisi yang ada DY per DX-nya saya taruh sebelah kanan. Otomatis dia nggak akan berubah tadinya positif menjadi negatif dong, karena posisinya kan tetap berada di kanan. Ya. Nah, yang nggak ada DY per DX-nya, saya pindah ruas ke sebelah kiri. Ke sebelah kanan. Ya. Yang posisi DY per DX-nya tetap berada di sebelah kiri. Gitu. Ya. Nah, yang 2X ini tadinya kan positif. Kalau saya pindah ruas jadi apa? Negatif kan? Negatif. Nah, yang 2Y-nya jadi negatif juga nggak? Enggak. Nggak berubah. Dia tetap berada di sebelah kiri dengan nilai positif. Gitu kan. Nah, selanjutnya kan kita mau mencari ini nih. Kita hanya mau mencari ini nih. DY per DX. Ya. Maka nilai DY per DX otomatis si min 2X ini dibagi dengan 2Y kan? Nih, dibagi dengan 2Y. Ya. Maka kalau kita coret kan ini habis jadinya Rif. Ini 2 sama 2 ini habis kan? Jadi 1. Tersisa tinggal min X per Y. Gitu. Ya. Gitu Rif. Oke, ya, Bu. Paham Rif? Sudah terjawabkah? Alhamdulillah sudah, Bu. Makasih, Bu. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang saya stop share, saya ke sini lagi. Nah, kalian kalau dapat soal yang kayak begini, jangan bingung ya. Kalau kalian udah tahu konsepnya, kalian nggak usah bingung gitu ya. Nah, ini soalnya konsepnya tadi aja. Setiap kalian ketemu Y, menurunkan Y, jangan lupa DY per DX. Ya, sekarang kita cek ya. Nih. Apa mau langsung dikerjakan di sini aja? Kita praktek di sini aja. Nih ya. Soalnya adalah Y kuadrat plus E pangkat XY. Ingat ya, E-nya pangkat XY. E-nya pangkat XY. Dikurang 3X ditambah 2XY sama dengan 0. Nah, kita nggak mungkin menggunakan cara tak langsung. Karena nggak bisa dieksplisitkan. Jadi kita menggunakan cara langsung. Ingat ya. Nih soalnya ya. Y kuadrat. Kalau kita turunkan jadi berapa? 2Y, Bu.
2Y. Kalian jangan bingung penggunaan Y aksen sama DY per DX. Terserah kalian mau yang lebih nyamannya yang mau menggunakan Y aksen atau DY per DX, terserah kalian. Itu sama saja. Ya. Nah, kebetulan soal ini dia menggunakan Y aksen. Ya, ingat ya di sini ada aksennya ya. Tadi kata kalian Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y. Ingat, menurunkan Y. Jangan lupa sertakan Y aksen. Y Y aksen. aksen. Oke, ini udah ya. Sampai sini kalian paham? Paham, Ibu. Paham. Sekarang lihat yang E ya. Nih E ya. Nih. Sekarang kita mau menurunkan X-nya dulu. Mau menurunkan X-nya dulu. Atau mau menurunkan Y-nya dulu nih. Ya, ingat ini yang atas. Menurunkan X. Nah, menurunkan X. Ya. Ini kan turun ke bawah nih ya. Nih kalau kalian lihat nih. Ini kan X ya. X menurunkan X. X, Y, aksen. Nih E. X, Y-nya tetap ikut. X, Y-nya tetap ikut ya. Tetap ikut. Nih. Menurunkan. Ini sepertinya dia menurunkan X. Hasilnya apa? Ini turun ke bawah. Ini turun ke bawah. Nih X, Y-nya pindah turun ke bawah. Tekan ya. Nah ini menurunkan X. Hasilnya apa? XY. Kita menurunkan X-nya dulu nih. Mau menurunkan X-nya dulu. Menurunkan X, Y-nya tetap. Kan gitu ya? Menurunkan Y, X-nya tetap. Kan gitu ya? Bener nggak? Iya, Bu. Sekarang kita mau satu-satu dulu. Mau menurunkan X nih. Hasilnya jadinya apa kalau menurunkan X? X, Y aksen. Menurunkan X. Sekarang kalian lihat. Di sini kan ada XY. XY. Kalau saya bilang menurunkan X, di depan X itu ada angka berapa sih, Neng? Satu, Bu. 1. Tapi 1 itu selalu ditulis nggak? Tidak. Nggak ditulis. Kalau saya menurunkan X, tadi kata kalian 1, maka Y-nya tetap nggak? Tetap, Bu. Tetap. Satu-satu nih, Neng. Nih ya. Kalau udah ada X sama Y, kalian satu-satu. Ya. Menurunkan X, baru menurunkan Y. Gitu. Ya. Nah, sekarang ini ada XY. Saya bilang kita turunkan nilai X. Jadi hasilnya berapa? Menurunkan X hasilnya berapa? X. X, Bu. Menurunkan X. Turunan dari X itu berapa? 1, Bu. Min 2X, Bu. 1. Turunan dari X itu 1. Y-nya tetap nggak? Tetap, Bu. Tetap. Nah, kalau kalian mau lihat kita menurunkan X, ini yang ini nih, yang ini hasilnya. Nih, ini hasilnya. X-nya ada nggak di sini? Nggak ada kan? Y-nya tetap stay nggak? Tetap, Stay Bu. nih. Lalu kalian tetap harus menulis E pangkat XY, itu tetap. Ya. Karena kan turunan dari E pangkat XY kan tetap E pangkat XY. Ingat nggak? Turunan E pangkat X tetap E pangkat X. Ya. Ingat tuh rumus yang lalu, kalian buka catatannya. Ya. Nah, sekarang kita mau menurunkan Y. Dari ini, mau menurunkan Y. Hasilnya apa? Aksen. Ayo, menurunkan Y dari XY. Maka hasilnya apa? X, ya. 1, Bu. Hah?
Menurunkan Y. Hasilnya berapa? Sama kayak tadi. Sama kayak Y, pangkat X ya, Bu. tadi saya nanya ke kalian. Menurunkan X hasilnya berapa? Tetap 1, Bu. Ya, nih ya. Kalian sepertinya kayak bingung gitu ya. Padahal ini mudah nih ya. Nih, saya contoh ya. Ada X, ada Y. X itu sebenarnya tulisannya adalah 1X. Dan Y itu tulisannya juga 1Y. Sekarang kalau saya tanya, turunan dari 1X itu berapa? Turunan dari X itu berapa? 1. 1. Kalau saya bilang turunan dari Y itu berapa? 1, Bu. 1, Bu. 1 juga. Hanya saja yang muncul itu nggak mungkin kalau kita dalam matematika itu penulisannya 1X, 1Y, itu nggak mungkin, Neng. Ya, karena kecuali lebih dari 1. Maka angka 1 itu nggak perlu ditulis. Cukup X dan Y saja. Tapi kalian paham bahwa di depan X dan Y ini ada angka 1. Kecuali kalau Ibu tulis 2X, 2Y. Nah, ini harus ditulis angkanya karena lebih dari 1. Nah, yang tadi ada X sama Y. Turunannya, kalau saya menurunkan X, berarti berapa? 1Y. 1Y. Nggak mungkin kan saya nulis begini? Ya. X-nya yang diturunkan, Y-nya tetap. Nah, seperti ini. Kalau saya seperti ini, mau menurunkan Y. Jadi berapa? 1X. X, Bu. X. Kan nggak mungkin saya nulis begini. X, Bu. Ya kan? Ditulis variabelnya Saya aja. cukup menulis, iya, cukup variabelnya saja. Kalau memang, tapi kalian paham bahwa di depan X dan di depan Y ini ada angka 1. Itu ya. Nah, saya stop lagi, saya ke sini lagi. Nah, tadi posisi yang ini ya, yang saya mau menurunkan X, maka Y-nya stay. Saya mau menurunkan Y, maka X-nya stay, gitu ya. Nah, saya mau menurunkan X, maka hasilnya berapa? Y. Halo? Y. Ini nih, Y nih. Nih ya, nih Y. Nih. Ya. Nah, pangkat X-nya perlu ditulis lagi nggak? Perlu, karena ini satu kesatuan. Nih, saya tulis pangkat X-Y. Ini menurunkan X. Sekarang saya mau menurunkan Y. Hasilnya apa? X, Y aksen. X, Y aksen. No, ya. X aja. Cuma kalian tadi punya syarat. Setiap menurunkan Y, jangan lupa sertakan Y aksen atau DY per DX. Gitu kan ya? Nah, ini kan tadi saya mau menurunkan Y. Hasilnya apa? X, Bu. Nah, ini X. Nah, karena saya menurunkan Y, saya menyertakan Y aksen. Lalu ininya jangan lupa ditulis. Pangkat XY. Sampai sini paham nggak kalian? Bingung? Coba saya lanjut dulu. Min 3X. Turunannya apa? Min 3. Min 3. Ini paham ya? Kalau ini paham ya. Oke. Nah, ketemu lagi nih. 2XY. 2XY.
2XY. Saya mau menurunkan X-nya. Maka 2Y, Bu. hasilnya apa? 2Y. 2Y, Bu. 2Y. Nah, ini ya. Saya sekarang mau menurunkan Y-nya. 2X. 2X. Y aksen. Iya, 2Y Y aksen. Kok ada Y aksennya, Bu? Karena Ibu mau menurunkan Y. Kalau mau menurunkan X, nggak perlu ada DY per DX. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, oke. Sekarang kalian perhatikan. Yang ada aksennya ada berapa sih? 3, 1, Bu. 2, 3. Ya benar ya? Betul, Bu. Nah, kalian gabung. Jadi satu ruas. Nah, yang ini positif, yang ini positif, yang ini juga positif. Ini ya. Yang enggak ada Y aksennya, kalian pindah ruas ke sebelah kanan. Yang mana saja? Yang ini, sama yang ini kan ya? Iya, Bu. Nah, yang ini tadinya positif jadi apa? Negatif. 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 Lalu yang ini tadinya negatif jadi apa? Positif. 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 Yang ini tadinya positif jadi apa? Negatif, Bu. Negatif. Cuma di sini dia kurang. Kalian tinggal tambahin nanti ya. Hasilnya adalah min 2Y. Gitu ya. Min 2Y. Nah, kalian lihat di sini ada Y aksen, di sini ada Y aksen, lalu di sini Y aksen. Keluarkan Y aksennya. Ya, nih Y aksennya dikeluarkan, buka kurung, yang ada di dalam kurung sisa dari setelah kalian mengeluarkan Y aksen. Jadi 2Y di dalam kurung. X, E pangkat XY ada di dalam kurung. 2X ada di dalam kurung. Ya, sama dengan min Y, E pangkat XY plus 3 min 2Y. Ini min 2Y ya. Ini kurang ini sebenarnya. Min 2Y. Nah, maka kita udah dapat dong. Y aksen sama dengan tinggal ini dibagi sama ini. Selesai. Paham sampai sini? Paham tidak? Nah, kalau tidak paham coba nih. Nih, kerjakan nih. Tentukan turunan dari, ini lumayan banyak. Oh, ini turunan implisit satu lagi nih. Ya. Ini sudah jam berapakah? Ya Allah, waktunya cepet banget ya. Nih, ayo. Kita kerjakan. Berapa hasilnya? Ingat, setiap menurunkan Y, jangan lupa DY per DX. Nah, ayo, berapa nih? Dor, ayo berapa nih? 3X pangkat 2, Bu. Oke, 3X pangkat 2. Terus ditambah 6Y. Y aksen. 6Y, Y aksen. Gitu ya kata kalian ya. Gini ya. Oke. Terus ditambah menurunkan X. 8X. Y. Oke, pintar. Apa? 8XY. Lalu ditambah menurunkan Y. 4X pangkat 2. 4X pangkat 2 apa? Y aksen. Oke, Y aksen. Ditambah 5? Enggak, Bu. 0, gitu ya? Oke. Ya. Sekarang yang ada aksennya kita gabung ya. 6Y
Y aksen gitu kan ya? Iya, Bu. Ditambah 4X kuadrat. Ya, Y aksen gitu kan? Nah, yang nggak ada pindah ruas kan ya? Iya. Min 3X kuadrat sama yang mana? 8X. Min 8XY gitu ya? Nah, Iya. lalu Y aksen kan keluar ya? Iya, Bu. Tinggal 6Y Plus 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 4 4X 4X kuadrat. 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 Ini ya, betul? Min 3. Oh, ini aja. Ibu langsung copy paste aja. Nah, maka Y aksennya 6 berapa hasilnya? 3X kuadrat. X Min 3X Ah, kuadrat dibagi iya. 6Y. per 6Y plus 4X kuadrat. Iya, nah itu bisa gini ya tadi per gitu ya. Per berapa tadi, Neng? 6Y 6Y plus plus 4 kuadrat. 4X kuadrat. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, ini hasilnya nih. Min 3X kuadrat min 8XY per 6Y plus 4X kuadrat. Sama nggak sama yang tadi soalnya? Sama ya? Sama, Bu. Oke, bisa dipahami semuanya turunan fungsi implisit. Ya, turunan parameter mau dijelaskan juga nggak? Sama turunan tingkat tinggi. Mau? Apa mau langsung ke pertemuan yang ke 11 ya? 11 saja atau mau lanjut dulu posisi eh, turunan parameter, tapi nanti yang 11-nya malah nggak ke ini ya. Nggak selesai. Gimana? Terserah kalian. Mau lanjut turunan parameter atau mau ke pertemuan 11 dulu? Teman-teman, Lanjut, Bu. lanjut. Oke, kita lanjut ke turunan parameter. Apa mau lanjut ke itu, ke pertemuan 11? Teman-teman gimana? Turunan parameter itu, Bu. Kenapa? Kenapa, Neng? Halo? Ibu aja, Bu. Bagusnya gimana? Hah? Ikut ibu aja kita. Kenapa? Ayo dong yang jelas. Ngikut ibu aja. Iya, ikut ibu. Ikut saya aja. Mau lanjut atau Oke, pertemuan? berarti kalau ngikut saya mau lanjut ke pertemuan itu dulu ya. Eh, pertemuan 11 dulu ya. Karena nanti kalian khawatir malah nggak kekejar, ya. Aduh. Saya stop share. Turunan parameter sama turunan tingkat tingginya saya akan jelaskan di pertemuan offline aja minggu depan ya. Insya Allah cepat kok, nggak begitu lama. Ya. Jadi saya langsung lanjut
ke pertemuan 11. Ini juga nggak begitu. Oke, sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Oke, dan ini adalah kita belajar tentang garis singgung dan garis normal ya. Tapi saya pastikan memang ini tidak masuk ke ujian tidak masuk ke ujian ya. Garis singgung dan garis normal, tapi tetap saya akan menjelaskan ke kalian. Oke, yang dinamakan dengan garis normal gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan. Di sini ada koordinat X dan ada koordinat Y gitu ya. Lalu di sini agak kecil ya. Nah, di sini ada garis singgung ya. Ini ada garis singgung ya. Ini garis singgung gitu ya. Nah, yang dinamakan garis normal itu adalah ini penarikan dari pertemuannya garis singgung ya. Ini garis ini ya. Nih garis yang ini ya sama ini nih garis ini. Nah, di sini ada garis normal namanya ya. Nah, garis yang tegak lurus dengan garis singgung pada titik singgung disebut garis normal. Jadi garis yang tegak lurus nih, yang tegak lurus ya dengan garis singgung gitu ya. Pada titik singgung gitu ya, disebut adalah garis normal. Misal diketahui sebuah kurva dengan persamaan Y sama dengan Fx dan titik singgung A, B, gradien garis singgung adalah M tan tangan itu ya sama dengan F aksen XO, di mana M tan sama dengan limit F X0 ditambah delta X dikurang Fx0 per delta X, di mana delta X mendekati 0. Dan ini adalah nilai F aksen X0. Karena garis normal tegak lurus garis singgung, maka hasil kali gradien garis singgung dengan gradien garis normal sama dengan -1. Atau M normal dikali M tan. Sama dengan -1 atau M nor gitu atau normal sama dengan -1 per M tan gitu ya. Sama dengan dikurang 1 per F aksen X0. Persamaan garis normal di titik X0, Y0 juga dapat dinyatakan garis normal melalui titik singgung X0, Fx0. Maka persamaan garis normalnya adalah, nah ini kalian pelajari, ini persamaan garis normal. Garis normal ya, karena kita hari ini bahas garis normal dan garis singgung. Y min Fx0 sama dengan 1 per F aksen X0 dikali X min X0 atau Y min Y0 sama dengan 1 per M dikali X min X0. Nah, biasanya yang kalian gunakan adalah yang paling akhir nih. Y min Y0 sama dengan 1 per M dikali X min X0. Itu ya. Nah, ini adalah rumus dari garis normal. Ada lagi yang dinamakan dengan garis singgung. Nah, garis dan kurva yang saling bersinggungan mempunyai satu titik persekutuan yang disebut dengan titik singgung. Garis dan kurva, gitu. Garis dan kurva. Ini kurva kan ya, ini kan kurvanya nih. Ya. Nih, garis dan kurva yang saling bersinggungan mempunyai satu titik persekutuan yang disebut titik singgung atau P. Nah, ini. Ya, ini namanya titik singgung. Ya. Nah. Oke. Pada gambar di samping harus di atas ya. Garis 1 memotong kurva Y sama dengan Fx di titik P. X, Fx dan Q X plus H, Fx plus H. Jika titik Q bergerak mendekati P, ya, ini ada yang kurang variabel. Jika Q, nah ini dan Q ini Q ya, X plus H, X ini kurang F nih, Fx plus H. Jika titik Q bergerak mendekati P, ini Q mendekati P sepanjang kurva, maka H akan mendekati 0 dan garis ini antara 1 Pak. Iya, Pak L akan menjadi garis G, yaitu garis singgung kurva di titik P. Nah, ini
Nah, rumus dari yang kalian lihat gitu ya untuk garis singgung adalah f aksen X sama dengan limit fx plus h dikurang fx per h di mana h mendekati 0. Untuk mencari persamaan garis singgung perlu diingat kembali persamaan garis melalui satu titik x1, y1. Kan ada persamaan dua titik, ada persamaan satu titik ya. Dengan gradian M, yaitu y min y1 sama dengan M dikali x min x1. Maka persamaan garis singgung kurva y sama dengan fx di titik A, fa adalah y min fa sama dengan f aksen A dikali x min A, atau y sama dengan fa ditambah f aksen A dikali x min A. Persamaan garis singgung y sama dengan fx di titik y0, x0 dengan kemiringan M adalah ini. Nih rumusnya ya, garis singgung. Y min y0 sama dengan M dikali x min x0. Kalau tadi kan rumus yang garis normal ya, nih garis normal y min y0 sama dengan 1 per M dikali min 1 per M dikali x min x0. Tapi kalau yang untuk garis singgung ini rumusnya y min y0 sama dengan M dikali x min x0. Nah, kemiringan tali busur PQ, kalau kalian mencari kemiringan, ini rumusnya. MPQ sama dengan Fx dikurang Fc per X dikurang C. Jika X mendekati C, maka tali busur PQ akan berubah menjadi garis singgung di titik P dengan kemiringan M sama dengan limit Fx dikurang Fc per X min C, di mana X mendekati C. Ya, ini rumusnya. Nah, ini bisa kalian perhatikan dari bentuk gambarnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih kepada penjelasan ya. Ini agak besar. Jika fungsi fx mempunyai suatu turunan pertama f aksen x pada x sama dengan x0 yang hingga, maka grafik y sama dengan fx mempunyai garis singgung di x0, y0 dengan koefisien arah gradien m sama dengan tangen alfa sama dengan f aksen x. Jika M sama dengan 0, maka garis singgung sejajar sumbu X dan Y sama dengan Y0. Sehingga garis singgung tersebut mempunyai persamaan Y min Y0 sama dengan M dikali Y dikali X min X0. Garis normal di grafik pada salah satu titik pada grafik tersebut adalah garis tegak lurus dengan garis singgung pada titik tersebut. Persamaan garis normal di X0, Y0 adalah Y min Y0 sama dengan min 1 per M dikali X min X0. Nah, ini adalah garis normal ya. Ini garis normal, persamaan garis normal. Nah, kalau ini adalah persamaan garis singgung. Apabila garis singgung sejajar dengan sumbu X, maka garis normal sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini ada soal, tetapi sebaliknya, apabila garis singgung sejajar dengan sumbu Y, maka garis normal sejajar dengan sumbu X. Apabila garis singgung sejajar dengan sumbu X, maka garis normal sejajar dengan sumbu Y. Nah, sebaliknya, apabila garis singgung sejajar dengan sumbu Y, maka garis normal akan sejajar juga dengan sumbu X. Nah, ini adalah contohnya. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari Y sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 7 pada titik 2,4. Ya, kalian disuruh mencari garis singgung sama garis normal. Ingat tadi rumusnya garis singgung ya. Y sama dengan 2X kuadrat min 5X plus 7. Y aksen sama dengan turunan. Turunan pertama dari 2X kuadrat min 5X plus 7. 2X kuadrat turunannya jadi berapa? 4X. 4X. 5X min 5X turunannya jadi apa? Min 5. Min 5. Oke, 7 turunannya jadi apa? 0. 0. Oke, nah sekarang yang nilai X ini kalian ganti dengan angka 2 yang gini. Karena dimintanya titik. Ya, soalnya adalah titik. Ya, si X itu kan 2, Y itu adalah 4. Jadi kalian ganti nilai X ini di turunan pertama ya, bukan turunan yang sebelumnya. Bukan yang soalnya, tapi turunan yang pertama. Ya, jadi 4 kali 2 min 5 sama dengan 8 dikurang 5, 3 ya. Maka gradiennya adalah 3. Maka kalau kita masukkan persamaan garis singgungnya adalah Y min Y0 sama dengan M dikali X min X0. Y dikurang Y0-nya adalah 4. Ya. Lalu M-nya adalah 3.
X-nya tetap, X0-nya adalah 2. Ya. Lalu kalian kali Y min 4, 3 kali X, 3X, 3 dikali min 2 adalah min 6. Maka Y sama dengan 3X min 6 plus 4. 3X min 6 ditambah 4 adalah minus 2. Jadi Y sama dengan 3X min 2. Jadi persamaan garis singgungnya adalah ini. Ini persamaan garis singgung. Ya, ingat kalau untuk mencari gradien tinggal kalian turunkan turunan yang pertama. Ya. Lalu selain garis normal ada garis singgung, ada garis normal. Rumusnya adalah Y min Y0 sama dengan 1 per M dikali X min X0. Ya, Y0-nya berapa? 4 ya. Y0-nya 4 kan? Y min 4 sama dengan 1 per gradiennya tadi 3. Ya, gradiennya 3. Ya, X min X0. X-nya tetap, X0-nya adalah 2. Y sama dengan sepertiga kali X, sepertiga X, sepertiga kali min 2 per 3. Min 4 pindah ruas jadi positif 4. Maka Y sama dengan sepertiga X, 2 per 3 ditambah 4 jadinya 12 per 3 ya ini. 12 per 3, 12 dikurang minus 2 sama dengan, benar enggak ini? Harusnya ini plus ya, benar nggak sih? Min 2 ditambah 12, kan hasilnya positif ya? Benar nggak? Teman-teman. Iya, Bu. Positif 12, positif 10 berarti ya? Ini Soal. harusnya positif, ini bukan min. Min 2 ditambah 12. Hasilnya kan positif 10 per 3. Nah, ini adalah hasil dari garis normal. Ada yang mau ditanyakan semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Paham kalian antara garis normal dengan garis singgung? Halo. Teman-teman. Sudah paham, Bu. Oke, terima kasih. Yang lain? Insya Allah paham, Bu. Oke. Ya udah, oke. Saya stop share ya. Oke, semuanya. Nah, itu adalah garis normal sama garis singgung. Kalian jangan sampai salah rumus ya, menggunakan garis normal yang mana rumusnya, menggunakan garis singgung yang mana soalnya gitu ya. Jadi jangan sampai salah ya. Oke, semuanya saya langsung ke presensi. Mohon diperhatikan teman-temannya. Rizky ada. Rizky Alamsyah ada. Nggak ada. Rafli. Hadir, Bu. Dede Martina. Hadir, Bu. Oke, Pak Dede Sulaiman ada. Anissa Maulida. Hadir, Bu. Yuliana. Hadir, Bu. Arif Rahman. Ada Arif, ada ya tadi. Hadir, Bu. Dwi Maya ada. Hadir, Bu. Siti Nuraida. Hadir, Bu. Rahma Hidayah. Rahma ada. Riani Lestari ada. Riani izin, Ibu. Oh, izin. Farhan ada.
Veronica, Hadir, Bu. Maaf saya lagi di jalan. Maulidia tuh ada. Hadir, Bu. Carla, Hadir, Bu. Kholidatul, Hadir, Ibu. Ashika, Hadir, Ibu. Fatin. Fatin ada. Ajeng. Ajeng ada nggak? Wilfrida ada. Hadir, Bu. Jubaini, Hadir, Ibu. Sekar. Ada. Sekar. Wildan ada. Wildan nggak ada. Hisham ada nggak Hisham? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Najia ada. Hadir Ibu. Sigit, Hadir, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Yanti, Hadir Bu. Ika. Ika nggak ada. Gevira, Cuti, Andre. Hah? Gevira ada? Gevira cuti. Cuti. Andre, Hadir, Bu. Al-Hikmatul. Al-Hikmatul ada. Herlina, Hadir, Ibu. Chris, Hadir, Ibu. Sauza, Hadir, Ibu. siapa nih? Gitsa, Hadir, Ibu. sama siapa nih? Umi Munasaroh. Hadir, Bu. Oke, ada yang belum di absen? Saya Bu, mohon maaf, tadi sedang ada rapat, saya nggak berani membunyikan speaker, Siapa? soalnya berisik banget. Iya, Rahma Bu. Rahma Hidayah. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Oke. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, saya kira cukup ya perkuliahan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian dan bisa kalian aplikasikan kepada kehidupan kalian sehari-hari gitu ya. Ya mudah-mudahan kalian kalau jadi guru gitu ya, mungkin dosen ya juga bisa mengaplikasikan apa yang tadi saya sampaikan. Terima kasih untuk perkuliahan pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya secara offline. Oke, terima Sama-sama kasih. Ibu. Terima kasih, Bu. X3B ya. Terima kasih Ibu. Sama saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.